Pemirsa, biasanya lalat identik dengan sampah dan penyakit. Namun siapa sangka beternak lalat ternyata bisa mendatangkan keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulannya. Potensi ekonomi yang tinggi ini dimanfaatkan warga Pemalang untuk menghasilkan keuntungan di tengah resesi dan pandemi. Sampah tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Bila tidak ditangani dengan baik, sampah berpotensi mengundang lalat yang berujung membawa bibit penyakit. Namun siapa sangka, lalat ternyata memiliki nilai ekonomis tinggi. Bukan sembarang lalat, melainkan lalat tentara hitam atau black soldier fly. Dikenal dengan nama latin Hermetia illucens, lalat tentara hitam ini bisa ditemui di penjuru dunia, terutama di wilayah tropis. Lalat ini menjadi satu dari sedikit spesies lalat yang tidak membawa patogen dan menyebarkan penyakit. Sadar akan potensi ekonomi dari lalat hitam, warga Pemalang, Jawa Tengah mencoba membudidayakannya. Rasa jijik dan stigma kotor lalat ditepis demi meraih pendapatan di tengah pandemi dan resesi. Sementara secara ekonomi, budidaya lalat hitam cukup menjanjikan. Satu ekor lalat menghasilkan 500 hingga 700 butir telur. Di mana setiap gram telur lalat bisa dijual seharga Rp10.000 atau per kilogram senilai Rp10 juta. Bila disimulasikan, kandang berukuran 1 x 2 meter mampu menghasilkan 40 gram telur setiap panen atau setiap 1 minggu. Di mana bila dijual, hasil setiap panen akan menghasilkan Rp400.000. Ya, Mbak, bisa buat penghasilan tambahan. Biasanya dapat berapa, Pak? Kalau dijualnya katanya? 6.000 sih. 6.000-an? 7.000-an. 6.000 atau 7.000-an ya? Biasanya yang ambil untuk lele atau untuk apa? Untuk peternakan ayam Telur? ayam Daging? chopper. Oh, Ayam chopper sama peternakan lele. Umumnya, telur lalat dan larva lalat diburu peternak ikan dan bebek atau unggas untuk pakan. Sementara belatung lalat dimanfaatkan sebagai pengurai alami sampah rumah tangga maupun sampah organik. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, bagaimana? Anda tertarik untuk meraup untung dari bisnis lalat? Caranya bagaimana? Kita akan tanyakan langsung pada Bapak Agus Nurrohim, salah satu warga yang meraup untung dari ternak lalat. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak. Pak Agus, saya akan langsung saja, Pak. Bagaimana merawat dan memanfaatkan lalat hitam ini, Pak? Untuk merawat awalnya berarti dari lalat ya di kandang ya, terus itu bertelur. Tiga hari telur itu menetas. Ya. Misal kita dari 1 gram rata-rata menghasilkan 2 kilo untuk larva. Jadi pakan kita menggunakan sampah organik. Semuanya sampah organik yang bisa terurai oleh larva dari BASF tadi. Atau kita biasa menyebutnya dengan maggot. Nah, kalau nilai jual produk lalat ini kalau dipanen ini sekitar berapa, Pak? Untuk panenan kita maggot basah biasa kita jual 8.000 per kilo. Kalau di atas 10 kilo kita menjual 7.000. Produk-produk apa, Pak, dari lalat ini yang bisa bermanfaat untuk dijual, Pak? Untuk dari lalat BASF kita biasa menjual telur, terus prepupa itu yang untuk siklus menjadi lalat, terus maggotnya sendiri. Nah, nanti ada produk turunan itu biasanya kita membuat menjadi maggot kering atau dry maggot yang biasa kita setorkan ke ikan hias. Nah, kalau lalat ini kan identik jijik, kotor begitu, pada takut menimbulkan penyakit nih. Cara membedakan antara lalat yang memang bermanfaat atau tidak ini bagaimana, Pak? Untuk lalat BASF ini kebetulan dia tidak mau bertelur di apa yang dihinggapi, ya. Tidak seperti lalat rumahan, terus lalat hijau, ya bertelur di tempat khusus. Jadi di atas makanan itu. Jadi dari naluri lalat tersebut, kalau ada makanan, saya bertelur, nanti anakan saya bisa langsung mendapatkan makanan. Tidak seperti pada lalat rumahan atau lalat hijau, itu sekali hinggap di makanan, dia bertelur di situ. Jadi menimbulkan patogen. Kalau di lalat BASF sendiri tidak dapat menimbulkan patogen karena yaitu tidak bertelur di sembarang tempat.
Baik, Pak Agus, terakhir Pak, singkat saja, apa saja yang dibutuhkan jika memang warga yang lain ini ingin beternak lalat hitam seperti Pak Agus ini, apa saja Pak? Untuk berbudidaya, ya itu ada tempat untuk pembesaran larvanya, terus ada pakan. Ya, pakan ini berarti kita menggunakan sampah organik. Semua yang organik bisa diolah oleh maggot tanpa ada campur tangan manusia. Dengan waktu yang singkat. Baik. Terima kasih, semoga menginspirasi bagi yang ingin bisnis dari lalat atau apapun itu bisa menjadi bisnis yang menguntungkan ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Di saat musim hujan seperti saat ini, jangan lupa menikmati teh pisang. Teh pisang merupakan rebusan pisang utuh dalam air panas dan ditambahkan sedikit kayu manis atau madu. Lalu manfaat apa saja yang terkandung di dalam teh pisang? Selengkapnya klik www.sindonews.com. Viral, bocah pemulung lantunkan ayat suci Al-Quran. iNews Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.